Saya bergumul, saya minta supaya Tuhan sembuhkan mata saya. Saya bilang sama Tuhan, saya mau baca firman-Mu, saya ingin belajar firman-Mu, sembuhkan mata saya. Dan hari demi hari, Tuhan nyatakan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Nama saya Yuliana Dungus. Umur saya sekarang 92 tahun. Suami saya, Henry Bastian Cora, sekarang sudah meninggal. Dan saya punya anak 2, bernama Harry dan Hani. Terima kasih. Sudah, puji Tuhan. Kesempatan ini saya ingin saksikan kasih Tuhan yang luar biasa yang telah saya alami sejak muda. Waktu itu saya bekerja di Balikpapan. Saya bekerja di satu, ya itu masih belum diserahkan sama pemerintah Indonesia, itu pabrik minyak. Waktu itu masih dipegang oleh Belanda. Nah, waktu satu ketika saya sakit, saya harus diopname. Saya takut sekali karena jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Tapi saya harus dan beranikan diri. Dan tapi waktu di rumah sakit saya untung sekali saya dapat teman juga di rumah sakit yang juga sakit seperti saya. Waktu itu saya terus terang saya tidak kenal Tuhan. Saya sama sekali tidak mengenal Tuhan. Berdoa pun saya tidak tahu. Teman saya pada malam hari dia berdoa. Ya, lalu dia suruh saya berdoa. Saya bilang, maaf saya tidak bisa berdoa. Saya tidak tahu berdoa. Dia bilang, tahu berdoa apa saja. Saya bilang, saya hanya tahu yang saya ajar dari kecil, yaitu Bapa kami, yang dalam bahasa Belanda, Onze Vader, itu saja yang saya tahu. Lalu dia bilang, doa saja. Sesudah itu kamu minta apa yang kamu perlukan. Saya bilang, saya tidak tahu ya bagaimana. Lalu teman saya doakan buat saya. Pada beberapa hari, dia harus keluar rumah sakit, dia sudah sembuh. Saya menjadi takut karena sendiri. Sejak itu saya tidak bisa tidur. Dan saya tidak tidur selama 3 bulan. Ya, dokter sendiri heran kenapa saya tidak bisa tidur. Sudah dikasih obat tidur. Saya memang tidak mau minum obat tidur. Jadi saya tidak tidur. Selama 3 bulan saya sama sekali tidak tidur. Dan satu waktu teman saya datang, dia bilang, besok nanti ada KKR. Akan diadakan, ya. Terus saya bilang, bagaimana saya mau ke KKR? Saya di rumah sakit ini. Dia bilang, kamu harus pergi. Kamu didoakan. Pagi-pagi saya beranikan diri ketemu dokter kepala. Saya minta supaya saya diizinkan untuk ikut KKR itu.
Dokter itu tahu bahwa di Jakarta sementara ada KKR yang kalau tidak salah dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan dari Belanda. Jadi dia tahu, dia mengerti ada KKR itu. Dia bilang, tapi kamu kan bisa berdoa di rumah sakit. Saya bilang, saya harus didoakan. Dia diam saja, dia tidak bilang apa-apa. Pada sore hari, saya kira dokter itu tidak izinkan. Pada sore hari, ya Tuhan tolong, dokter izinkan saya. Ya, suster bilang, siapkan saja jam 6 kamu akan diantar ke tempat KKR. Dan singkat cerita, saya ikut KKR. Ya, banyak orang sakit disembuhkan. Saya jadi yakin bahwa saya pasti sembuh. Setelah saya didoakan, saya pulang ke rumah sakit. Saya pikir, pasti saya bisa tidurin. Tapi sebenarnya saya belum bisa tidur waktu itu. Nanti sudah besoknya ada beberapa hamba Tuhan datang doakan saya. Terus saya kan belum bisa tidur. Dia bilang, kamu harus berdoa. Oh ya, saya harus berdoa. Sedangkan saya sama sekali tidak tahu berdoa. Ya, waktu itu tidak kenal Tuhan sama sekali. Dan setelah didoakan, ada satu hamba Tuhan bilang, kamu akan keluar besok. Saya heran, kok tahu di mana? Tapi dia bilang, besok kamu keluar. Benar, saya keluar dari rumah sakit. Saya bersyukur, Tuhan baik ya. Saya belum kenal Tuhan. Tapi Tuhan itu sungguh baik. Saya rasa semua orang yang belum kenal Tuhan tapi mau datang sama Tuhan, Tuhan pasti akan tolong. Dan setelah pulang ke rumah, saya benar-benar bisa tidur. Puji Tuhan. Dan sejak itu saya bisa tidur baik. Ya, Tuhan baik, Tuhan tolong. Dan kesaksian kedua, yaitu saya sudah berumah tangga. Saya mengalami satu perasaan sakit ya pada badan. Mula-mula saya tidak merasa apa-apa. Tapi beberapa jam kemudian, semua badan saya sakit. Saya heran. Tadi pagi saya bangun kok tidak sakit, kok sekarang jadi sakit. Dan semua sakit. Terus teman saya pinjamkan itu buat panaskan badan, sama sekali tidak tertolong. Ya, dibilang bawa ke rumah sakit, saya tidak mau. Saya pikir kalau Tuhan sudah tolong saya dulu, masa kan Tuhan tidak tolong saya? Saya hanya berdoa 2-3 hari lah. Memang saya harus melatih untuk berdoa. Dan satu ketika saya heran, saya bangun pagi, saya sudah bisa, belum langsung berdiri, tapi saya kuat. Ya, bersandar pada kursi, semua, tiba-tiba saya bisa berdiri. Saya heran, puji Tuhan. Dan sejak itu saya bisa lama-lama ya saya bisa biasa ya, bisa bekerja. Puji Tuhan ya, Tuhan baik. Dan pada akhir kesaksian ini, tadi ya baru-baru ini, mata saya sakit. Ya, mata kanan saya sakit. Saya ingat, sekarang banyak orang sakit mata. Ya, itu namanya sakit. Ya, saya sakit mata itu ya. Juga banyak ya ke dokter.
Dia bilang mau ke dokter, saya bilang tidak. Saya mau berharap sama Tuhan. Saya tidak mau berharap sama manusia. Saya bergumul. Saya minta supaya Tuhan sembuhkan mata saya. Saya bilang sama Tuhan, saya mau baca firman-Mu. Saya ingin belajar firman-Mu. Sembuhkan mata saya. Dan hari demi hari, Tuhan nyatakan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Mata saya yang sebelah kanan ini, lama-lama saya bisa baca, walaupun tidak lama. Tapi besoknya saya berdoa terus. Sampai sekarang ini, Tuhan sudah sembuhkan sama sekali mata saya. Saya bisa baca firman Allah. Puji Tuhan. Saya kira kesaksian ini sampai di sini banyak sekali yang Tuhan tolong, tapi terlalu banyak. Saya pikir cukup ini dulu. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Tuhan baik. Allah itu baik. Puji Tuhan. Belajar banyak firman Tuhan, kenal akan Tuhan Yesus, dan belajar menurut kehendak Tuhan, pasti akan diberkati. Puji Tuhan. Saya nama Heri Herman Kora, anak dari Ibu Juliana. Saya ingin menambahkan sedikit kesaksian bahwa mengalami suatu mujizat. Waktu itu pagi-pagi hari Minggu pagi. Pas waktu bangun, ibu saya ini matanya tiba-tiba kayak mau keluar ya. Jadi istilahnya melotot gitu, yang sebelah kanan itu berair, melotot, terus yang sebelah kanan agak kecil ya, yang ini gede kayak mau keluar gitu. Waduh, saya ngeri juga ngeliatnya. Tapi tiba-tiba kayak apa ya, ada dorongan gitu bahwa saya harus mendoain dia. Nah, saya dengan memberanikan diri, ya udah, saya karena saya pernah lihat-lihat di, kalau hamba-hamba Tuhan suka tumpang tangan, saya coba gitu, saya tumpang tangan, saya doakan dalam nama Yesus, saya tumpang. Selesai amin, saya nggak berani lihat ya. Saya tiba-tiba dia bilang, kayaknya udah sembuh nih, air matanya udah nggak keluar lagi. Tadinya kan keluar air mata gitu. Terus saya lihat juga, ya bener, matanya agak mengecil gitu, udah nggak kayak mau melotot mau keluar. Wah, saya dalam hati, puji Tuhan, saya bilang. Ini semua karena kasih Tuhan juga. Karena saya yang selama ini kan yang merawat, yang menjaga dia sudah kurang lebih berapa tahun? 3 tahun ke belakang sejak ayah saya meninggal itu. Jadi dia sama saya gitu. Nah, saya rasa mungkin hanya tambahan aja untuk kita, bahwa kita jangan berharap pada manusia, karena Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara asal kita percaya. Nah, intinya kita harus berserah pada Dia, pada Tuhan maksudnya, dan kita jangan ragu, maksudnya harus ada iman gitu, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan ada di tengah-tengah kita, asal kita tetap pegang firman-Nya. Saya rasa hanya ini aja untuk menambah supaya kita lebih kuat lagi untuk mengiring Tuhan. Saya walaupun ya maksudnya iman saya kan ya nggak terlalu gimana gitu, cuman setiap pagi saya terus terang aja ya, kalau ngomong boleh nggak dengar khotbah dari Gilbert, boleh ya?
Nah, saya tiap pagi itu jam 6 suka mengikuti hamba Tuhan. Terus terang saya katakan bahwa Gilbert ya, karena dia cukup menguatkan saya firman Tuhannya. Nah, itu yang kadang-kadang saya langsung merasa, wah, benar bahwa Tuhan itu sanggup melakukan asal kita percaya dan benar-benar berpegang pada firman-Nya. Nah, dari situ saya pikir, oh iya, saya harus berdiri atas firman Tuhan, bahwa firman Tuhan mengatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, firman itu yang menguatkan saya. Akhirnya saya terdorong untuk melakukan hal yang mendoakan, yaitu yang tadi saya saksikan ibu saya. Akhirnya terbukti bahwa benar, kuasa Tuhan itu ada kalau kita percaya. Saya rasa cukup untuk tambahan ini, dan agar supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji